Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih banyak masih tetap setia mengikuti renungan pagi sampai hari ini. Harapan dan doa kami kita semua makin bertumbuh dan dalam pengenalan firman. Kita akan terus menelusurinya dari kitab ke kitab. Dan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari bersama kita dengarkan 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34 demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esara itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan tentang hikmatnya itu. Orang yang berhikmat. Saudara sekalian, kata hikmat sinonim dengan kata kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan. Hikmat sering diartikan sebagai suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Secara sederhana, saudara sekalian, pengetahuan mengajarkan apa yang harus kita lakukan, sementara hikmat mengajarkan bagaimana kita melakukannya. Hikmat adalah kemampuan khusus untuk menggunakan pengetahuan atau pengertian akal kesehatan, kecerdasan dengan cara dan waktu yang tepat melalui pimpinan Allah. Saudara-saudaraku, setelah Salomo mempersembahkan korban bakaran di Gibeon, Allah menampakkan diri kepadanya lewat mimpi dan Allah berjanji akan mengabulkan permintaannya. Salomo tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, tetapi ia meminta hikmat dari Allah untuk dapat menimbang segala perkara dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Tentu saja saudara sekalian, hal ini sangat dipandang baik oleh Allah. Allah memang mengabulkan permohonan Salomo serta menambahkan bonus kekayaan dan kemuliaan. Hikmat dan kebijaksanaan Salomo melebihi semua orang. Salomo menjadi sangat produktif dan dicari oleh banyak orang untuk meminta pertimbangan dan belajar tentang hikmat Allah. Saudara-saudaraku, seorang raja yang sangat terkenal dan disegani semua raja-raja pada masanya. Bahkan raja-raja lain datang untuk membayar upeti atau pajak pada Salomo, sehingga dari hal ini kita melihat bahwa pundi-pundi kekayaan Salomo semakin bertambah-tambah. Melalui kisah itu, kita diajak saudara sekalian untuk mau belajar meminta apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Saudara, apa yang paling sering kali banyak di dalam doa-doa kita? Kesehatan, umur panjang, berkat untuk usaha pekerjaan kita. Boleh saudara sekalian, tapi pagi ini kita mendengar doa yang utama dipinta oleh Salomo bukanlah semua itu. Tetapi ia meminta hikmat dan pengertian. Karena baginya ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kita pun begitu saudara sekalian, yang paling kita perlukan sebenarnya adalah hikmat dan pengertian dalam segala perkara. Karena dengan memiliki hikmat dan pengertian yang baik, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik juga. Dengan memiliki hikmat dan pengertian yang baik, saudaraku, tentu itu bukanlah datang dari diri kita. Tapi kita melihat dalam teks ini bahwa pemberian itu adalah anugerah Allah, adalah pemberian Allah, adalah kasih sayang Allah kepada Salomo yang memintanya. Berarti hikmat kita juga dapat miliki asal saja kita memintanya. Maka kiranya doa-doa kita selama ini saudara sekalian kita bisa evaluasi apa yang mendominasi di dalamnya.
Kiranya kita belajar pagi ini seperti berdoa seperti Salomo, berdoa untuk meminta hikmat. Saudara, ada pertanyaan, lalu bagaimana kita mendapatkan hikmat? Di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan beberapa ayat lagi saudara sekalian dalam Alkitab yang berbicara tentang hikmat. Nah, saudara-saudaraku, itu berarti bahwa hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang akan memiliki kerendahan hati untuk selalu bergantung pada Tuhan dan dengan selalu meminta hikmat pengertian daripadanya, dengan kesadaran bahwa kita tidak memiliki akal yang baik, dengan kesadaran bahwa kita tak mampu memutuskan segala perkara dengan baik, benar, dan adil. Maka satu-satunya cara adalah kesadaran kita di hadapan Tuhan untuk selalu datang kepadanya bermohon agar kita dibimbingnya senantiasa dalam segala perkara kehidupan ini, sehingga kita akan dapat menjalani hidup dengan baik, menjadi pemimpin yang baik, karena selalu bijak dalam memutuskan perkara, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dari kehidupan Salomo ini, saudara-saudaraku, kita dapat belajar bahwa selama ia takut akan Tuhan, hikmat Tuhan ada padanya. Kerajaannya mencapai puncak kejayaan, rakyatnya aman dan damai. Dan apakah ia akan terus takut akan Allah sepanjang hidupnya? Temukan jawabannya melalui renungan pagi edisi-edisi selanjutnya. Dan bagi kita pagi ini, mari kita terus belajar untuk takut akan Tuhan. Mari kita semua memupuk rasa kebergantungan kepada Tuhan dalam segala perkara, sehingga kita diberikan hikmat olehnya menjalani kehidupan ini. Supaya kita jangan salah pilih, kita jangan salah langkah, kita jangan salah duga, jangan kita salah mengambil keputusan di dalam segala perkara-perkara dalam hidup yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami boleh mendengarkannya, kami membacanya, mengawali hari ini. Semoga menjadi panduan kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami merasa diri kami cukup berhikmat, cukup bijaksana, sehingga kami lupa untuk meminta hikmat kepadamu. Ajarilah kami ya Bapa, dan ingatkan kami senantiasa akan firman-Mu ini, bahwa yang penting dan yang paling utama yang harus kami pinta kepadamu adalah hikmat-Mu, adalah pengertian, adalah kebijaksanaan, adalah pengetahuan yang berasal daripadamu, agar kami dapat menimbang segala perkara di dalam kacamata Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, agar kami jangan salah langkah, kami jangan salah pilih, kami jangan membuat sesuatu yang tak berkenan kepada Tuhan, sehingga seutuh hidup kami jalani di dalam terang firman-Mu, sehingga hidup kami dapat jalani untuk menjadi kesaksian yang hidup, kami dapat menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kami berada. Yang paling utama adalah kami dapat memimpin diri kami sendiri dengan segala kewaspadaannya, agar tetap berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami, dan materaikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hamba-Mu mendengar setiap telinga dari pendengar renungan pagi ini yang mendengarnya. Roh Kudus berkuasa atas hidup mereka. Tanamkan firman ini dalam batin mereka baik-baik, supaya dijadikannya pedoman, dijadikannya tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu pada pagi ini ya Tuhan, sesungguhnya Engkau yang Maha Tahu. Mereka yang sedang bergumul untuk berbagai-bagai persoalan hidup, Bapa, nyatakanlah kasih setia-Mu kepada mereka. Dukunglah mereka dengan cinta kasih-Mu, bimbinglah mereka, berilah mereka hikmat untuk menjalani segala kehidupan, agar mereka melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang sakit dalam keluhan, Bapa, kasihanilah mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya, dukunglah mereka dalam kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya mereka mendengar dengan setulus-tulusnya memohon bantuan kepadamu, agar mereka dapat menjalani segala sesuatu dalam hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka.
Dan berilah kami jalan keluar untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Tuntunlah umat-umat-Mu ini dalam aktivitas di hari ini. Baik aktivitas dalam rumah, di luar rumah, pekerjaan, pelayanan, studi, dan apapun yang akan kami jalani di hari ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami pasrahkan diri kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.